salam jumpa sahabat Bawaslu. Senang sekali saya Sevi Belang. Kita di podcast Bincang Pemilu menuju demokrasi yang berwibawa di bumi lama holot. Kalau di perbincangan pemilu sebelumnya itu kita berbicara terkait dengan netralitas ASN. Nah, kali ini di podcast Bincang Pemilu menuju demokrasi yang berwibawa di bumi lama holot, kita berbicara tentang politik uang. Ya, jadi politik uang ini beberapa tahun terakhir memang banyak diperbincangkan sebagai suatu ancaman yang sangat nyata terhadap demokrasi, bukan hanya di Indonesia, tapi juga secara internasional ya di dunia. Nah, apa sebenarnya politik uang ini? Apakah memang ada politik uang ini? Jenis-jenis politik uang itu apa saja? Kemudian apa sanksi yang diterima oleh pemberi maupun penerima? Dan perkembangan perbincangan kita akan seru ketika mengikuti podcast Bincang Pemilu kali ini. Narasumber saya hari ini masih bersama Pak Alwan Olarian Tobi, penggiat pemilu yang akan menjelaskan atau kita akan berbincang-bincang terkait dengan politik uang. Pak Alwan, salam jumpa lagi. Salam jumpa, halo. Okay. Semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Tetap semangat menyuarakan hal-hal baik gitu ya. Betul. Oke, apalagi nih hal-hal baik tentang uang nih Pak. Hal-hal baik tentang uang. Karena uang ini memang baik sebenarnya ya. Tapi konteks kali ini politik uang ini. Apa sebenarnya politik uang ya? Ya, politik uang itu sesungguhnya tidak dikenal dalam dunia akademik. Oke. Maka secara terminologi sesungguhnya politik uang itu hanya istilah masyarakat pada umumnya. Okay. Lalu terbiasa disebut, diyakini sebagai satu terminologi. Okay. Tetapi dalam pendekatan elektoral atau pendekatan pemilu, sesungguhnya hanya ada dua terminologi, yaitu vote buying dan vote broker. Vote buying adalah praktek jual beli suara, dan vote broker adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh para broker. Nah, hanya itu. Tetapi karena sering diucapkan dan sering kita dengar politik uang, maka sudah terkonstruk di pikiran masyarakat itu bahwa pemilu itu politik, politik itu uang. Nah, ini yang kemudian doktrin atau pengetahuan yang menurut saya keliru. Karena konstruksi berpikir kita soal politik adalah uang, maka masyarakat akhirnya berpikir pemilu, politik, caleg harus uang ujungnya. Nah, itu karena terminologi yang keliru tadi itu soal politik uang. Nah, itu satu hal yang menurut saya perlu diluruskan sehingga kita sedang mengatakan bahwa politik itu sesuatu yang bersih. Tidak ada politik yang kotor sesungguhnya. Nah, ini yang harus diluruskan. Okay. Nah, lalu dalam pendekatan elektoral, dalam pendekatan pemilu, politik uang itu memang menjadi satu extraordinary crime yang disebut sebagai kejahatan demokrasi, ya, kejahatan yang merusak kualitas pemilu. Maka dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7, baik Undang-Undang Pilkada, itu sangat mempertegas, dan mengatakan bahwa praktek pemberian money politik baik dalam bentuk uang, barang dan jasa atau lain sebagainya itu adalah praktek tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu dengan hukuman penjara atau denda sekitar 36 sampai 48 juta, penjara kurungan 3 sampai 4 tahun. Nah, ini yang kemudian perlu diketahui oleh publik, ya, oleh masyarakat, bahwa praktek politik uang itu atau money politik itu bisa terjadi apabila ada penerima dan ada pemberi. Nah, kalau tidak sudah ada barang, hanya ada pemberi, penerimanya tidak ada juga akan tidak terjadi. Dengan harapan maka kalau kita membaca Undang-Undang 7 baik di pasal 278, 280 sampai pada 258 itu mengatakan bahwa kategori money politik itu adalah upaya memberikan barang jasa, ya, lalu menjanjikan dengan tujuan untuk ajakan atau mempengaruhi pilihan orang. Nah, itu frasa secara keseluruhan terkait dengan praktek money politik. Nah, maka tapi yang menarik begini, Bu Sevi, saya bukan orang hukum ya, tetapi sependek pengetahuan saya misal,
pasal dalam undang-undang pemilu berkaitan dengan money politik itu adalah pasal akumulatif. Oke. Pasal akumulatif. Pasal akumulatif itu apa? Selama tidak terpenuhi semua klausul, maka tidak akan bisa dilakukan satu jeratan. Nah, itu problem. Oke. Yang kedua, berbeda dengan Undang-Undang 10 di Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Kalau di Pilkada pemberi dan penerima itu bisa dijerat. Kalau di Pemilu hanya ada pemberi. Penerima tidak bisa dijerat. Jadi kita terima ini tidak. Nah, ini bukan kemudian melegalkan sesungguhnya, tetapi kita sepakat yang pertama adalah money politik itu adalah extraordinary crime, perlu dilawan. Dan undang-undang mempertegas bahwa ini adalah tindak pidana pemilu yang kurunan jeratannya sekitar 3 sampai 4 tahun, dendanya 36 sampai 48 juta. Oke. Soal tadi ini soal suap menyuap ya. Tadi soal politik uang adalah pemberian uang. Kemudian broker ini perusak begitu, semacam apa atau bagaimana nih? Kalau dibilang ya. Untuk merusak, untuk mengacaukan, dibayar untuk mengacaukan supaya jangan apa ini sebenarnya? Nah, ini biar kita tahu Duan, supaya masyarakat tahu. Oh ya, sebenarnya membeli suara dan broker. Betul. Ah, itu bagaimana itu? Kalau vote buying praktek jual beli suara, sesungguhnya dalam banyak riset dan penelitian itu dilakukan justru oleh penyelenggara itu sendiri. Kalau vote buying, praktek penjual beli suara itu bisa dilakukan entah dengan apapun modusnya, tetapi sesungguhnya paling banyak dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri. Kedua adalah vote broker itu. Vote broker itu adalah kecanggihan ya. Saya menyebutnya kecanggihan. Itu adalah kecanggihan dari peserta pemilu karena dia sesungguhnya mungkin sudah menguasai. Kan yang disebut dengan peserta pemilu itu kan adalah partai politik, pasangan calon, dan tim pemenangan. Regulasi itu tidak menyebut istilah tim sukses. Dia menyebut frasa atau diksi tim pemenangan. Pertanyaannya, relawan itu termasuk atau tidak? Tidak. Broker itu termasuk atau tidak? Nah, selama praktek pemberian itu dilakukan oleh tim pemenangan, pasangan calon atau partai politik, maka dijerat. Karena dia disebut sebagai peserta pemilu. Tetapi praktek itu dilakukan oleh relawan atau followernya dia yang tidak terdaftar, maka bebas karena dia termasuk bukan peserta pemilu. Nah, itu yang saya sebut sebagai vote broker itu. Maka siapapun yang tidak terdaftar menjadi peserta pemilu, dia berpotensi menjadi broker. Berarti bisa jadi Anda, saya, dan kita semua bisa menjadi vote broker begitu ya. Tapi jangan. Karena itu extraordinary crime tadi. Sekarang bentuk politik uang itu tidak hanya soal uang cash ya atau fresh money begitu, orang tidak lagi sekarang dalam bentuk menjanjikan, oke, pilih saya nanti saya akan begini-begini. Betul. Itu juga apakah itu juga kalau bentuk maka dalam undang-undang itu mengkategorikan ada barang, ada jasa, ya, ada uang atau menjanjikan. Jadi itu bagian dari bentuk ya. Itu bagian dari bentuk. Lalu barang misal ada minyak, ada beras, atau ada ikan, ya, atau ada apapun, itu bagian dari barang. Nah, menjanjikan. Ya. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah praktek money politik atau politik uang itu dilakukan dalam konteks yang terus-menerus dan mengalami perubahan. Modusnya berubah dia. Nah, dulu mungkin Ibu Sevi bisa mendengar masalah ada istilah serangan fajar, door to door, gitu. Nah, hari ini mungkin jarang. Saya tidak tahu di Flores Timur atau di Lama Holot ini masih ada atau tidak. Tapi hari ini saya meyakini bahwa praktek itu bisa terjadi melalui perkembangan teknologi e-money. Semua orang sudah punya e-money, orang bisa bayar pakai, kalau di kota-kota besar itu bisa bayar pakai OVO, ya, bayar pakai Shopee Pay. Sekarang online semua sudah belanja TikTok, ya. Itu bisa saja sudah ada di situ. Semua transaksi punya elektronik Brimo, ya, sudah elektronik, e-money semua. Nah, itu. Nah, sebelumnya
kita mengenal misal ada voucher belanja, ya, ada door prize, ada bazar, lalu ada apa, janjikan untuk ibadah haji kah, umroh kah, apa kah, atau ibadah yang lain. Itu bagian dari bentuk-bentuk politik uang. Ya. Maka yang perlu dipahami adalah bentuk politik uang terus mengalami perkembangan. Saya nyebrang dari Larantuka ke Tobilota misal, lalu kapal saya dibayar, kamu nyebrang saja, nanti saya yang bayar. Itu juga sudah menjanjikan. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, itu bentuk sederhananya gitu. Tidak hanya kemudian hanya uang. Nah, tetapi lagi-lagi nanti akan kita bisa diskusikan soal pendekatan hukumnya dari pemilu, soal politik uang ini pasalnya seperti apa. Nah, itu karena harus ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Kemudian sekarang begini, kalau seandainya saya mencalonkan diri. Baik. Saya mencalonkan diri, kemudian saya membutuhkan pendanaan. Saya membutuhkan pendanaan dari pihak-pihak lain. Mereka bersedia mendanai saya. Baik. Kemudian saya menjanjikan, oke, kamu danai saya. Nanti saya akan beri kamu ini. Setelah saya terpilih nanti, kamu dapat proyek, dapat ini. Apakah itu juga bentuk Betul. transaksi politik money? Ya, itu juga bagian dari proses transaksi money politik. Maka sesungguhnya selain kira-kira begini Ibu Sevi, money politik itu bisa hanya terjadi pada masa kampanye kan, dan pra-kampanye atau pada saat masa tenang. Tetapi di luar situ ada proses tahapan yang disebut dengan dana kampanye. Ibu Sevi sebagai calon mendapatkan support dana dari si A. Semua pendanaan itu akan tertulis dan terlaporkan di dana kampanye. Dibukalah rekening khusus, penerimaan laporan dana kampanye, pengeluaran, ya, penerimaan dan pengeluaran laporan dana kampanye, ya, itu semua harus dilaporkan di situ. Ada LPSDK, laporan penerimaan sisa dana kampanye, itu semua sudah ada di situ. Sumbangan dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu ada sebenarnya. Jadi kita bisa mendeteksi dan men-tracking bahwa sumber laporan keuangannya ini dari mana. Tapi faktanya kebanyakan tidak transparan. Rekening dana kampanye itu tidak menggambarkan aliran keluar masuknya uang dalam proses kampanye. Kebanyakan begitu. Itu kebanyakan ya. Jadi sebenarnya kita juga butuh sebenarnya seperti itu. Kalau ketika seseorang mencalonkan diri, apakah itu perlu untuk transparansi? Sumber dana dan lain sebagainya itu juga memang harus diketahui oleh masyarakat atau bagaimana sebenarnya? Atau hanya penyelenggaranya saja? Saya kira sebagai orang yang mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat harus berlaku adil sejak menjadi calon. Harus membudayakan jujur, transparan sejak menjadi calon. Kalau sebelum jadi wakil rakyat, sebelum jadi pemimpin daerah saja sudah tidak transparan, kita bisa meragukan bagaimana kinerjanya ke depan. Kita tidak sedang menjustifikasi. Jadi kalau sekarang nih ya, kita kan belum tahu, untuk daerah kita belum KPU belum mengeluarkan balon-balon yang ini, kemudian belum juga dikeluarkan. Tapi sudah ada pergerakan individu, sudah ada pergerakan ini, sudah mulai mensosialisasikan, kemudian sudah memberikan ini itu, dan itu adakah tahapan-tahapan sebelum, saat, sesudah, atau itu bagaimana yang harus diawasi oleh Bawaslu? Praktek money politik itu tadi harus ada penerima dan harus ada pemberi. Nah, hari ini objek hukumnya kan juga belum ada ya. Objek hukum yang saya maksud adalah belum ada penetapan pasangan calon, walaupun sudah ada penetapan peserta pemilu yaitu partai politik, tetapi DCT kita juga belum ada, maka selalu dalam proses pendekatan hukum itu tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu karena belum ada. Saya boleh saja membagikan, tapi saya baru daftar calon sementara ini, belum daftar calon tetap, baru bakal calon, belum menjadi calon yang diresmikan oleh KPU. Maka apabila ada praktek itu pun juga hanya bisa melakukan upaya mitigasi dan pencegahan. Tetapi dalam proses pendekatan hukum pemilunya
juga akan sulit karena objeknya belum ada, ya, objeknya belum ada. Nah hari ini saya kira banyak aktivitas-aktivitas sosialisasi atau apapun bentuknya itu Bawaslu saya kira hanya bisa melakukan upaya pencegahan, upaya penindakan dan lain sebagainya belum bisa terjadi, ya, karena objek hukumnya belum ada. Belum ada yang disebut sebagai peserta pemilu. Maka tadi itu peserta pemilu itu kan pasangan calon, ya, atau caleg, partai politik dan tim pemenangan. Hari ini kita belum menemukan, belum terdaftar. Nanti tunggu November lah. November itu baru KPU akan menetapkan semuanya. Ini kalau politik uang ini kalau di dalam demokrasi kita itu sebenarnya baik atau tidak? Apakah itu akan mempengaruhi demokrasi kita dalam proses pemilihan kita? Ya, sesungguhnya sangat mempengaruhi sebenarnya. Karena begini, kan kekuasaan itu tidak hanya dipahami bahwa pemilu itu adalah mengkuantifikasi suara menjadi angka, lalu angka menjadi kursi, kursi menjadi kekuasaan. Tidak begitu. Kita hanya mengkuantifikasi bahwa ini dapil ini, kecamatan ini saya suara sekian, saya ambil di dapil sana suara sekian, nah itu lalu saya punya modal sekian, maka saya bisa dapat kursi di angka sekian, maka saya harus siapkan modal sekian. Itu kan logika pada umumnya yang dipakai. Tidak hanya sebatas itu, maka proses money politik itu sangat memberikan satu dampak sistem politik dan sistem pemilu kita. Itu harus perlu dilawan. Nah, walaupun banyak yang mengatakan bahwa proses pemilu dan politik kita itu high cost. High cost. Nah, sesungguhnya tidak sebenarnya. Ini sebenarnya mental saja. Mental kira-kira begini, Ibu Sevi. Mental elit politik kita tidak percaya diri kalau dia tidak punya uang. Baik kita ini caleg yatim piatu, caleg duafa begini tidak ada uang, belum tentu terpilih. Ditambah mental masyarakat kita juga tangan di bawah. Ada uang kita pilih, tidak ada uang kita tidak pilih. Jangankan ada uang, Ibu. Masa tenang tanggal 11 saya kasih dia 200.000. Besok masa tenang tanggal 12 ada datang lagi kasih 300.000, saya dia tinggal. Dia pasti akan ambil yang 300.000. Itu mental. Tidak ada mental kita untuk berani menolak pemberian itu, apalagi. Nah ini saya menariknya adalah kalau praktik politik uang pada tatanan global itu boleh-boleh saja. Tapi dalam pendekatan local wisdom, saya kira masyarakat Lamaholot sesungguhnya tidak juga punya mental untuk menerima dengan dibeli harga dirinya dengan uang 100.000 sebenarnya. Ayo kita berharap demikian. Kita berharap demikian sebenarnya. Bahwa, orang Lamaholot punya harga diri yang lebih tinggi daripada. Tetapi terkadang juga kita menggadaikan harga diri kita dengan uang. Tapi ada yang berpikir begini, Pak. Selama Anda naik kemudian 5 tahun, Anda tidak akan melihat kami. Lebih baik saya menerima 200.000. Lebih baik saya mengambil 300.000. Besok ada datang lagi kasih, ya saya nabung lah dari sekian banyak yang melakukan serangan fajar. Itulah kebutuhan politik kita sesungguhnya. Maka bincang pemilu dan kehadiran Bawaslu sesungguhnya membangun aware, masyarakat lebih sadar terhadap politik, lebih sadar terhadap bahayanya money politik. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu kemudian saya benar-benar menentukan pilihan saya kepada si A karena si A begini-begini, atau memang masyarakat harus tahu bahwa pasangan-pasangan calon atau calon-calon yang bakalan berkompetisi ini mereka tahu profilnya, mengetahui. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Karena hal yang melatar belakangi orang untuk memilih itu kan sah-sah saja. Saya memilih Ibu Sevi karena Ibu cantik, itu boleh-boleh saja. Karena saya memilih si A karena dia laki-laki berdasarkan gender, boleh saja. Nah, yang perlu dibangun adalah kita tidak membeli kucing dalam karung, kira-kira begitu. Masyarakat perlu mengetahui rekam jejak, track record, kualitas dari siapa yang akan kita pilih. Nah, saya meyakini betul bahwa masyarakat di Flores Timur, di Bumi Lamaholot ini saya kira sudah mengalami indeks pengetahuan yang tinggi. Semua orang sudah bisa tahu caleg A, caleg B, ya. Semua orang sudah bisa mengetahui rekam jejak dia melalui teknologi. Maka mari kita untuk tidak buta terhadap politik,
memahami rekam jejak, memahami kualitas, memahami individu itu, visi misinya, soal dan lain sebagainya, supaya kita memilih wakil rakyat yang memang punya kualitas. Oke. Kalau kita bicara soal politik uang ini, ketika seseorang sudah ditetapkan menjadi calon begitu ya, atau bakal calon ini, kemudian ada informasi atau isu-isu yang membunuh karakter figur-figur ini, apakah itu juga dikategorikan sebagai politik uang atau sesuatu yang diciptakan kemudian ya kamu disuruh untuk menghasilkan sebuah narasi, kemudian memberitakan bahwa si A itu ternyata begini-begini. Itu apakah itu juga sebentuk Bisa perusakan saja demokrasi? terjadi apabila ada praktek pemberi dan penerima. Oke. Selama misal maka di pasal itu kan sudah diatur memberi dan menerima ya, dengan tujuan untuk memilih atau mempengaruhi pilihan orang. Oke. Ya, yang tadi disampaikan itu adalah upaya untuk mempengaruhi pilihan orang. Itu juga bisa. Dan itu undang-undang mengatur itu. Ya, saya memberikan kamu uang bukan mengajak untuk kamu pilih saya. Tidak. Pakai uang ini untuk mempengaruhi orang itu agar jangan pilih dia. Nah, itu jadi saya kira praktik politik uang itu tidak hanya untuk memberi untuk dipilih, tetapi mempengaruhi pilihan orang pun juga bagian dari tindak pidana pemilu dengan pasal kurunan yang tadi 3 sampai 4 tahun dan denda 38 sampai 48 juta. Jadi saya memberikan uang untuk mempengaruhi orang supaya dia tidak memilih dan merubah pilihannya, itu juga bagian dari praktik politik. Oke. Kita kembali ke pernyataan awal tadi soal yang bukan tim pemenangan atau yang tidak masuk dalam partai politik, calon maupun tim pemenangan. Bagaimana menjerat mereka yang bukan masuk di dalam ketiga unsur itu tapi melakukan giat money politik? Ya, sebelum ke jeratan, maka ada hal yang harus dilakukan, yaitu upaya pencegahan tadi. Nah, kalau kemudian upaya pencegahannya berhasil, maka tidak bisa dijerat. Ya, artinya tidak, praktik itu tidak terlakukan, akhirnya tidak bisa dijerat kalau upaya pencegahannya berhasil. Nah, problemnya adalah kalau dilakukan. Nah, sebelumnya memang pasal tentang money politik, baik Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 dalam pilkada, itu di satu sisi punya kekuatan dan di lain sisi juga punya kelemahan. Kekuatan secara keseluruhan adalah Bawaslu diberikan keputusan diberikan kewenangan untuk memutuskan satu perkara secara ingkrah. Ya, itu sesungguhnya kewenangan Bawaslu dalam forum Setra Gakumdunya. Nah, itu kewenangannya ada di sana. Tetapi di lain hal, kalau dibaca dalam pendekatan normatifnya, pasal tentang money politik itu pasal akumulatif. Jadi apabila satu praktek itu tidak memenuhi satu unsur, maka tidak bisa juga. Nah, ada beberapa unsur dalam praktek itu, misal barangnya sudah ada, logo partainya sudah ada, menjanjikannya belum, sudah ada, tapi visi misinya tidak ada, maka akan tidak terpenuhi juga klausul itu. Nah, itu problem sebenarnya. Tetapi bisa saja dikaji. Nanti saya yakin pakar hukum, ilmu hukum, orang hukum saya kira jauh lebih memahami itu. Dan di Bawaslu sudah ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu yang punya kewenangan dan pengetahuan hukum yang mendalam. Saya kira itu sudah bisa termitigasi. Lalu bagaimana dengan praktek itu dilakukan oleh tim relawan? Nah, saya mendorong bahwa kalau tidak ada jeratan dalam undang-undang pemilu, maka perspektif itu tidak selalu menggunakan perspektif normatif, pendekatan hukum normatif. Bisa saja kita menggunakan pendekatan hukum progresif. Nah, ini orang hukum nanti akan paham. Orang hukum jauh lebih paham. Ada pendekatan hukum progresif yang bisa dijerat melalui undang-undang lain sesungguhnya. Nah, kalau memang tidak diatur dalam undang-undang pemilu, karena dia tidak sebagai objek pemilu, karena dia tidak terdaftar. Nah, itu juga bagian dari
kecanggihan dan kecerdasan kecerdasan para peserta pemilu ini saya memberikan supaya tidak terjerat ya bukan saya tapi saya pakai tim relawan. Nanti ditangkap oleh Bawaslu baru mereka. Tapi sebenarnya sah-sah saja kalau punya tim relawan itu sebenarnya sah-sah saja berarti ya. Tim relawan dalam konteks dukungan boleh saja. Boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah memanfaatkan tim relawan untuk melakukan tindakan kejahatan. Bagaimana tugasnya Bawaslu untuk mengontrol dan mengawas tim relawan ini yang notabene juga nanti? Nah, ya itu yang kemudian tadi saya sebut bahwa Bawaslu pasti akan punya indeks untuk mengukur, indeks untuk mengukur bahwa ada relawan A, relawan B, relawan C, maka narasi podcast di Bincang Pemilu yang seperti ini itu bagian dari upaya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pengetahuan, kesadaran terhadap masyarakat kita bahwa sudah saatnya kita jangan menjadi korban politik. Relawan jumlahnya jauh lebih banyak. Betul. Dari personil Bawaslu. Bagaimana kerja Bawaslu untuk mengawasi sekian banyak ini? Atau memang sudah ada tataran-tataran dari sampai ke desa begitu untuk? Saya justru punya ini, punya optimisme yang tinggi sebenarnya. Bahwa Bawaslu memang terbatas secara kuantitas, punya struktur sampai pada level TPS, tetapi punya personil yang terbatas. Tetapi sesungguhnya kerja Bawaslu adalah kerja yang dibantu oleh publik, dibantu oleh publik. Maka kuasi kelembagaan Bawaslu itu kuasi publik, milik publik sesungguhnya. Maka Bawaslu adalah lembaga yang harus mendekatkan diri dengan masyarakat, supaya Bawaslu terbantukan oleh mata-mata masyarakat, mata-mata publik masyarakat untuk bisa mengontrol, mengawasi, memantau praktek money politik yang akan terjadi. Hal yang paling sederhana diharapkan oleh Bawaslu adalah setidaknya Bawaslu tidak mengetahui tapi masyarakat tahu, memberikan informasi awal ke Bawaslu, baru Bawaslu melakukan penelusuran ke bawah, kira-kira begitu. Itu yang perlu diberikan kesadaran. Bagaimana proses masyarakat melakukan pengaduan atau melaporkan, oh ini ada tindakan money politik nih, oh ini kepada Bawaslu. Itu bagaimana? Apakah ada prosesnya atau ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika saya mau melapor? Kalau saya melihat atau mengetahui ada tindakan money politik. Saya kira hari ini sudah sangat mudah ya. Maka Bawaslu harus menciptakan satu kenyamanan dan satu pemahaman bahwa melapor itu adalah tindakan yang mudah dan menyenangkan dan tidak menakutkan. Itu dulu. Karena untuk melaporkan saja, saya kira Bawaslu orang cukup datang ke kantor kecamatan, di sana ada panwas kecamatan, di desa ada pengawas desa. Atau kalau mau tidak datang cukup telepon di call centernya Bawaslu. Saya kira Bawaslu pasti punya call center itu untuk melakukan penerimaan aduan misalnya kira-kira. Tapi begini, masyarakat kadang sudah mengetahui kalau ada pelanggaran di situ, mau melapor tapi takut. Takut secara psikologi, tetangga saya nih. Betul. Ya, terus nanti kalau saya melapor, waduh bisa terbongkar nih pelapornya, identitasnya dan lain bagaimana. Itu kan juga perlu kita tahu supaya saya aman nih kalau saya melapor. Walaupun identitas saya harus sampaikan kepada pihak Bawaslu. Iya, memang kita harus punya keberanian untuk melakukan upaya pencegahan terhadap hal-hal itu. Kuncinya di situ. Pertanyaannya, keberanian itu bisa terbungkam dengan urusan ini tidak enak karena masih keluarga, ini tidak enak karena tetangga, ini karena masih kenal. Nah itu problem. Tetapi kalau saya meyakini apabila di Bawaslu Flores Timur misalnya memberikan satu putusan yang ingkrah terhadap satu praktek politik uang, saya yakin semua orang juga akan takut. Minimal ada jeratan yang terbukti, ada satu kasus yang terbukti supaya ini memberikan efek jerat terhadap yang lain. Sekarang kalau saya sudah melapor, saya melapor kepada pihak Bawaslu bahwa ada terjadi pelanggaran atau money politik. Laporan saya kemudian bagaimana nih diproses nih? Setelah saya melapor, kemudian
terakhirnya kepada yang dilaporkan ini bagaimana? Supaya terakhirnya, waduh ketahuan nih, ternyata tetangga saya nih yang melaporkan saya, kayak gitu. Ataukah saya dihadirkan sebagai saksi atau sebagai pelapor? Itu juga memang ada mekanisme Oke. penanganan pelanggaran, penerimaan laporan, Oke. ya. Ada satu laporan begini, saya seolah-olah menjadi Bawaslu nih, tapi Oke. kira-kira sedikit sependek pengetahuan saya. Oke. Konsensus Bawaslu itu cuma dua, satu temuan, dua laporan. Temuan Oke. itu hasil kerja pengawas jajarannya, laporan itu lahir dari masyarakat. Laporan lahir dari masyarakat itu punya tata cara mekanisme penerimaan penanganan Oke. pelanggaran. Secara prinsip Bawaslu tidak boleh menolak apabila ada orang yang melapor. Diterima saja laporan itu. Oke. Bahwa diregistrasi atau tidak, atau dilanjutkan atau tidak, tergantung keterpenuhan syarat material formil. Maka kita juga mungkin kita melapor, di pendek pengetahuan kita hanya cukup mengatakan di sana ada praktik politik uang, ini uangnya. Tapi harus keterpenuhan material formil, mulai dari barang bukti, ya, kronologis, sejak ditemukan atau sejak kejadian, itu kan panjang. Nah itu ada mekanisme hukum yang berjalan di Bawaslu. Lalu pertanyaannya, sebagai pelapor kira-kira nasib saya bagaimana? Nah itu kebanyakan orang takut di situ, ya. Kebanyakan orang takut di situ. Maka sesungguhnya Bawaslu harus memberikan kenyamanan bahwa melapor itu mudah, menyenangkan, supaya orang tidak takut. Saya melapor nanti identitas saya ketahuan bagaimana. Maka Bawaslu juga perlu menghadirkan satu perlindungan terhadap pelapor. Ya, identitas pelapor saya kira perlu juga untuk dijaga, ya, identitas pelapor. Tetapi Ibu Sevi, dalam banyak catatan di pemilu, ya, kebanyakan melapor itu lahir dari sesama pasangan calon atau sesama rival politik. Si A lapor si B kembali lapor si C kembali lapor si A. Kebanyakan begitu. Seperti itu. Kalau seandainya nih ya, penerima mendapat sanksi, kemudian yang melakukan pemberi mendapat sanksi, pelapor kira-kira dapat hadiah tidak? Kira-kira pelapor dapat reward begitu, dapat penghargaan, sudah takut, kira-kira ini kan bercanda nih. Ada penghargaan yang diberikan kepada pelapor begitu, ya, supaya orang reward dalam bentuk barang sih saya kira tidak juga diatur secara regulasi. Tetapi sesungguhnya harus disadari bahwa apa yang sedang dia lakukan itu sedang menyelamatkan kualitas pemilu kita. Bahwa seseorang mau melapor itu adalah satu perbuatan yang sangat baik dan mulia, karena dia sedang memperbaiki dan menyelamatkan kualitas pemilu kita. Jadi sebagai pelapor jangan takut sebenarnya. Jangan takut. Mudah dan menyenangkan itu menjadi pelapor. Menyenangkan. Kemudian kalau sudah ada pelanggaran-pelanggaran di sana, sanksi apa yang diterima oleh pemberi, oleh penerima? Apakah pemberi ini kemudian kalau memang sanksinya dia tidak harus didiskualifikasi dalam proses pemilihan atau bagaimana? Itu perlu kita tahu selain tadi soal denda dan hukuman. Dalam pilkada pemberi dan penerima akan dijerat. Dalam pemilu hanya pemberi, penerima tidak dijerat. Tetapi dampaknya adalah ya tindak pidana tadi itu. Tindak pidana. Banyak sekali akan dipenjara. Kalau sudah dipenjara otomatis dia akan terdiskualifikasi menjadi calon kan. Nah itu. Itu yang harus dikhawatirkan bahwa jangan sampai dia sudah terdaftar menjadi daftar calon tetap di caleg atau menjadi seorang pasangan calon, lalu hanya karena uang 100 ribu, 200 ribu lalu hilang begitu saja dengan uang yang kecil, tapi dia rela untuk menghilangkan kekuasaan menjadi caleg. Kemudian kalau kita lihat dampak dari politik uang ini ya, dampak dari politik memang merusak demokrasi kita gitu. Orang akan menjadi tidak jeli melihat calon-calon yang bakalan bertarung gitu ya. Tapi keberlanjutan, kalau seandainya seorang kepala daerah kemudian dia terpilih, dia sudah menggelontorkan dana sekian banyak dalam proses bekerjanya, memungkinkan atau tidak, dia kan berusaha untuk mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan ketika money politiknya itu sangat menguras finansial. Nah itu, makanya sebenarnya saya berpikir para peserta pemilu ini
sebenarnya harus berterima kasih kepada lembaga pemilu ini, pada Bawaslu ini. Dan kita ini upaya untuk mencegah terjadinya praktek politik uang itu sesungguhnya sedang memberikan ruang bahwa kos politik itu sesungguhnya rendah. Yang membuat mahal itu kan praktek politik uang. Karena hari ini mereka harus berpikir, saya kalau tidak punya uang tidak mungkin terpilih. Nah, kalau dari proses saja sudah tidak baik, maka hasil juga akan tidak baik. Maka Bawaslu sesungguhnya hadir sebagai lembaga pengawas untuk mencegah praktik politik uang itu memastikan kualitas proses dan kualitas hasil. Kalau seseorang melalui proses pemilu dengan baik, saya yakin hasilnya juga akan baik. Tetapi kalau prosesnya sudah keliru, maka ya saya habis sekian, 5 tahun saya harus kembalikan dulu modal sekian. Nah itu logika matematika politik yang sudah berjalan ya. Logika matematika politik yang sudah berjalan, maka banyak jeratan kepala daerah dan lain sebagainya. Lalu ini juga kemudian jangan kita terjebak, misalnya ya sudah kita kembalikan saja pilkada ini kepada DPR. Janganlah jadi menjadi pilkada langsung. Justru di DPR jauh lebih besar praktek politik uang ketimbang di masyarakat. Kalau yang sudah bagus, sudah sangat demokratis gitu Sudah ya. Kenapa harus dikembalikan lagi seperti yang dulu? Kapan atau pada saat apa saja ketika seseorang melakukan politik uang ini? Apa pada saat kampanye kah? Pada saat masa tenang kah? Momen-momen yang paling efektif itu sebenarnya terjadi di masa kampanye atau di masa tenang. Di masa tenang itu ya orang sebut dengan serangan fajar itu. Nah, itu momen yang paling tepat. Momen yang paling tepat dan momen di mana semua orang akan melakukan transaksi, ada yang beli retail, ada yang beli grosir, ada yang beli kita sampai ada istilah-istilah begitu. Ada istilah gitu. Mau beli retail satu-satu boleh, mau beli yang grosir boleh. Tapi ini kalau ternyata ada sanksi yang diberikan pada tahapan-tahapan itu. Misalnya pada masa kampanye ada sanksinya sendiri, kemudian pada masa tenang sanksinya sendiri, pada saat pemungutan suara pun ada sanksinya sendiri ternyata. Ya, kalau sanksi sama, sanksi bahwa mau dia melakukan praktek memberi dan menerima sebelum kampanye, saat masa tenang atau saat pungut hitung, tetap disebut sebagai tindak pidana pemilu. Ya, dengan jeratan hukumannya sama. Tetapi yang dimainkan di situ adalah timingnya. Ya, dilakukan itu makanya waktu-waktu krusial praktek politik uang itu terjadi adalah malam menuju H-1, H-2, H-3. Tetapi saya meyakini betul bahwa politik lokalitas kita di masyarakat Lamaholot, saya kira sudah kemudian dibangun narasi untuk jangan mau menggadaikan harga diri dengan uang 100.000. Ya. Hari ini kita didatang kemudian dibodohkan dengan 50.000, 100.000, lalu mereka pergi dan lain sebagainya. Masyarakat harus sudah mulai cerdas. Ya, jangan kemudian mau mengkapitalisasi diri untuk menggadaikan harga diri dengan uang dalam urusan politik. Tapi kalau seandainya ini perlu dilakukan oleh Bawaslu. Kalau seandainya dalam hitungan 5 hari H-2, H-3 kemudian semuanya datang kepada saya terima dong, ngerti ya? Kalau saya terima gitu. Oh 5 amplop nih. Kalau ditotalitaskan, waduh besar juga nih. Walaupun saya belum tentu memilih dari 5 yang memberi saya amplop kan. Makanya, gitu. Ibu Sevi, kalau saya mengatakan begini, kalau jargonnya adalah ambil uangnya, lalu jangan pilih orangnya. Nah itu seperti tadi. Ya kan, tapi nanti 5 tahun lagi baru orangnya datang lagi. Nah sekarang 2024 harus diganti jargon itu. Kita ganti jargon ya sekarang. Ambil uangnya, laporkan orangnya ke Bawaslu. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang yang datang mau kasih uang ke Ibu Sevi, kamera standby langsung. Kamera standby. Uangnya diambil, lalu jangan dibawa kemana-mana, uangnya dibawa ke Bawaslu, suruh dilaporkan. Itu saya yakin lengkap itu, karena barang bukti ada, kronologis ada, ya pelakunya ada, nah itu baru top. Jadi tapi kalau pertanyaannya siapa yang berani? Jadi kalau seandainya besok paginya mau pemilihan menuju TPS, ada yang ketuk pintu tengah malam, kamera standby. Ya makanya kamera kalau standby. H-1, H-2 itu banyak orang yang mengatakan jangan tutup rezeki kami. Asik. Jadi kalau pintu diketuk harus dibuka. Harus dibuka. Tapi harus berani menolak.
Harus berani menolak. Karena saya yakin itu satu bentuk kejahatan. Satu bentuk kejahatan. Terima uangnya, laporkan. Ambil uangnya, terima uangnya, laporkan orangnya. Kalau lapor kemana? Ke Bawaslu. Oke. Jadi sudah harus diganti gitu ya. Harus diganti. Harga dirinya jangan sampai 100.000 saja. Jangan gitu. 100.000 Kemudian saja. merusak demokrasi dan kehidupan kita selama 5 tahun gitu kan. Oke. Kemudian apa upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan politik uang ini, baik dari penerima maupun pemberi? Ya, yang paling penting dilakukan adalah voter education tadi, pendidikan. Kampanye pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, podcast ini juga salah satunya. Ya Bawaslu katanya juga punya program door to door campaign untuk upaya pencegahan. Bahwa saya kira itu efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bahaya money politik ini seperti itu, dan tindak pidananya juga jelas, ya, bahayanya juga jelas, dan harga diri kita juga akan terinjak-injak. Nah, itu perlu dibahas tahu untuk masyarakat di Lama Holot ini supaya jangan mau terbodohkan dengan hal ini. Itu upaya yang paling sederhana dilakukan. Yang hanya bisa melakukan ini hanya Bawaslu dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ya, juga saya kira perlu menyuarakan itu. Kalau kemudian Bawaslu menggandeng tokoh agama, ya, tokoh adat, saya punya pemahaman begini, Ibu Sevi. Di Bumi Lama Holot ini siapapun, kalau hukum normatif tidak bisa dipakai, pakai hukum adat. Jadi siapapun yang mau datang ke kampung situ, kita suruh masuk rumah adat, sumpah dulu, kamu praktek politik uang, nanti kamu akan ketemu nanti. Saya yakin itu bisa mencegah yang paling efektif. Benar nih. Kita kembali ke basic budaya kita. Balik ke basic. Jangan terus membicarakan hukum normatif saja. Tapi kalau ada hukum adat, ada local wisdom, ada tatanan kultur yang juga bisa efektif mempengaruhi. Jadi siapapun yang mau kampanye dengan praktek politik uang, suruh masuk dulu rumah adat. Kamu berjanji, kamu boleh berkampanye, tapi jangan lakukan praktek politik uang di kampung sini. Nanti kalau kamu melakukan, berarti nanti akan kamu ketemu. Tapi kalau saya gini, seperti apa? Tidak apa-apa kami tidak melakukan praktek uang di sini, tapi catatkan nomor rekening Anda. Gitu. Kami akan melakukan pengiriman secara mobile, secara elektronik. Nah, itu bagaimana Pak Bawaslu mengawasi ini nih? Bagaimana? Kalau hukum adat kan tidak mengenal online atau offline. Tapi kalau seandainya sudah kecanggihan teknologi, bagaimana nih Bawaslu mulai mengawasi? Oh, ini ada transaksi di sini dan lain sebagainya. Ini kan ini transaksi elektronik ini. Ya kalau selama masyarakatnya sudah sadar, bankingnya bunyi, itu akan lebih enak. Kan tinggal screenshot, mau melapor kan buktinya lebih jelas toh. Oke, saya dapat dana nih sekian ini. Kan ada bukti screenshotan, transferannya sekian, saya lapor ke Bawaslu sebenarnya. Itu sebenarnya tergantung pada kesadaran masyarakat kita. Jadi kalau narasi dan konten-konten seperti ini dibangun, ya, baik di Bawaslu, kelompok agama, ya, masyarakat adat, ya, dan kelompok-kelompok pemuda membangun narasi ini, saya kira siapapun yang ingin melakukan praktek politik uang di Bumi Lama Holot ini pasti akan takut, dan dia pasti akan menyadari masyarakat sudah pintar. Sekarang banyak modus nih ya. Banyak modus yang dilakukan. Mengumpulkan sekian banyak orang muda, kemudian yang punya hobi bermain bola dan lain-lain. Kemudian nanti kami fasilitasi untuk usaha-usaha kecil menengah dan lain-lain begitu ya. Itu ya itu sah-sah saja. Okay. Sah-sah saja selama tidak masuk pada ranah ajakan memilih dan lain sebagainya. Artinya kita sedang juga tidak melarang bahwa praktik money politik itu tidak mengekang seseorang untuk sedang tidak berbuat baik. Nah, problemnya kan begini, Ibu Sevi. Caleg itu teruslah berbuat baik sampai orang menganggap kamu caleg. Nah, itu satu. Kedua, supaya figurnya semakin kenal, supaya dikenal. Kalau dia belum jadi caleg, dia belum jadi caleg, tidak mau berbuat baik. Jadi membuat kebaikan itu, mau sponsori orang main bola, mau memberdayakan anak-anak untuk berusaha, itu pasti wah ini caleg. Nah, kedua, kalau sudah ada orang, sudah ada figur, sudah mau datang ke tempat ibadah, sudah rajin datang ke gereja, sudah rajin datang ke masjid, itu tandanya pemilu sebentar lagi dimulai. Kemudian dikontenkan gitu ya. Kemudian dikontenkan, kayak begitu.
Baik. Mudah-mudahan di Flores Timur tidak ada begitu. Semoga ya kita jangan sampai tadi harga diri kita dibeli seharga 100.000 gitu, saat serangan fajar. Tapi bagaimana pesan untuk masyarakat supaya kenali figur dengan baik, kenali peserta-peserta yang bakalan berkompetisi supaya kita punya pengetahuan untuk saya menentukan pilihan dipengaruhi sekalipun saya sudah yakinkan begitu. Ya, yang pertama pesan sesungguhnya kita berharap Bawaslu terus melakukan upaya pendidikan pemilih kepada masyarakat luas ya, agar masyarakat punya pengetahuan lebih mendalam terhadap bahaya praktek money politik, extraordinary crime ini, dengan tidak hanya berbahaya, bahaya dalam konteks tidak dirasakan langsung ya, karena merusak tatanan demokrasi pemilu dan politik itu tidak dirasakan langsung, tetapi setidaknya adalah punya jeratan tindak pidana. Itu satu hal. Yang kedua adalah masyarakat juga akan lebih terbuka dan bisa mengidentifikasi dan dia bisa mengetahui bahwa mana caleg yang memang punya niat baik, yang tulus untuk mau melayani ya, yang memang punya kualitas, mana caleg yang memang hanya datang karena kebutuhan, ya, datang hanya kebutuhan. Makanya masyarakat hanya didatangkan menjelang pemilu, lalu ditinggalkan setelah pemilu. Nah ini kan sakit, itu sakit. Kalau orang datang saat butuh pergi setelah tidak butuh, itu sakit sekali. Nah itu perlu masyarakat juga sudah diberikan pemahaman soal itu. Dan yang terakhir, saya kira masyarakat di Lama Holot harus sudah sadar bahwa butah yang paling buruk adalah butah politik. Maka kalau kita buta terhadap politik, maka kita menjadi korban dari politik. Nah sesungguhnya forum-forum dan ruang podcast seperti ini membuka kebutahan masyarakat Lama Holot terhadap politik, bahwa politik itu tidak hanya menjadi caleg dan terima uang dan tim pemenangan, tetapi masyarakat pemilih yang cerdas dengan menolak praktek politik uang, membantu Bawaslu untuk melakukan upaya pencegahan adalah bagian dari melek terhadap politik, tidak buta terhadap politik, dan sedang membangun kualitas pemilu kita yang baik. Jadi jangan takut kalau seandainya pintu Anda diketuk oleh Bawaslu, karena itu adalah bagian dari door to door untuk kampanyenya, untuk kita bisa melakukan menyelenggarakan pemilu yang bermartabat di Flores Timur. Gitu. Terima kasih Pak Alwan Olariantobi yang sudah berbicara banyak. Apapun yang kami perbincangkan di sini memang itu juga kami temukan ketika kami ngobrol dengan masyarakat. Wah ini setiap hari kami mendapat begini dan lain sebagainya. Tapi kembalilah untuk menjadi masyarakat yang punya budaya, yang juga menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Alwan. Semoga perbincangan kita terkait dengan money politik sekali lagi kita rubah jargon kita. Terima uangnya, laporkan orangnya. Gitu. Dan harga diri jangan sampai dinilai dengan nominal rupiah. Karena demokrasi sesungguhnya tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa dibeli dengan uang. Dan politik sesungguhnya tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi jangan takut kalau Anda berpikir bahwa jerumus ataupun masuk ke dalam dunia politik membutuhkan biaya yang besar. Saya Sevi Belang, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Pemilu menuju demokrasi yang berwibawa di bumi Lama Holot. Sampai jumpa lagi.